Halo pemirsa, artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri menjalani sidang perdana kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ditangkap di rumahnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Nia mengakui konsumsi sabu bersama suaminya. Saya Rizky Hasan, kita berjumpa kembali dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87 jajaran kuda, 86. Pemirsa, dua kelompok remaja terlibat tawuran di underpass Jalan Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam hingga ke permukiman warga. Ironis, tawuran dilakukan setelah kedua kelompok saling tantang di media sosial. Aksi tawuran dua kelompok remaja ini terjadi pada dini hari di underpass Jalan Baru, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, sengaja direkam salah satu kelompok. Kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam hingga ke pemukiman warga. Dari tawuran ini, seorang remaja terluka. Warga menyebut tawuran di lokasi kejadian rawan karena kerap terjadi pada dini hari. Tawuran ini terjadi setelah kedua kelompok saling tantang dan bersepakat tawuran dari media sosial. Waduh, bawa sajam banyak. Bawa sajam, bawa macam-macam lah. Iya. Kadang ada petasan juga, Pak ya? Iya, kadang-kadang ada petasan. Iya, Pak ya? Sampai 3 kali, Pak. 3 malam. Kita selaku ketua RT, waduh. Berarti dalam satu minggu udah tiga kali Udah 3 kali tawuran. Iya, jadi kita ini, warga ini merasa resah. Tawuran ini sangat meresahkan warga karena banyak menimbulkan korban. Warga berharap Polsek Bekasi Timur maupun Polres Metro Bekasi Kota rutin menggelar patroli pada dini hari. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Kebakaran lantai 2 gedung cyber di Mampang, Jakarta Selatan, para pekerja berhamburan menyelamatkan diri. Dua pekerja sempat terjebak dan dievakuasi dari atap lantai 2 gedung. Petugas mengevakuasi 2 orang pekerja korban kebakaran yang terjadi di gedung cyber kawasan Kuningan Barat, Mampang, Jakarta Selatan. Evakuasi berlangsung dramatis, korban terpaksa dibawa dari atap lantai 2 lobi gedung akibat asap tebal memenuhi ruangan. Dari kejadian ini, para pekerja gedung berhamburan menyelamatkan diri. Kebakaran diduga akibat korsleting di bagian mesin server yang terjadi di lantai 2 gedung. Penyebabnya karena server bakar, Pak. Server apa ya, Bang? Server buat teknisi, Pak. Oh, teknisi. Sampai saat ini petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Pemirsa, sebuah toko mebel berlantai 2 di Polewali Mandar, Sulawesi Selatan terbakar. Besarnya kobaran api membuat panik penghuni dan warga sekitar. Kobaran api membakar sebuah toko mebel di Jalan Dematende, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kepulan asap hitam yang keluar dari lokasi kejadian membuat warga sekitar panik. Banyaknya bahan yang mudah terbakar. Lokasi kejadian di tengah pemukiman padat. Warga dan petugas berupaya memadamkan api dari ruko berlantai 2 tersebut. Lantaran menimbulkan kemacetan, arus lalu lintas sempat dialihkan. Sudah jelas kita belum mengetahui apa-apa saja yang terbakar di dalam rumah ini. Tapi ini ruko ya, Pak ya? Dia berbentuk rumah tapi toko mebel. Belum diketahui penyebab kejadian ini. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan. Akibat pedal gas tertimpa dongkrak, bus Transjakarta menabrak pos Polantas di Cililitan, Jakarta Timur. Seorang petugas pengatur lalu lintas Transjakarta menjadi korban.
Bus Transjakarta ini ringsek menabrak pos lalu lintas di kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Peristiwa berawal saat bus Transjakarta Cawang Harmoni hendak memutar balik kembali ke arah Harmoni. Kecelakaan diduga akibat pedal gas tertimpa dongkrak yang berada di bawah kursi kemudi yang mengakibatkan laju kendaraan tak bisa dikendalikan. Pos lalu lintas hancur sementara bus mengalami kerusakan di bagian depan. Satu orang pengatur lalu lintas Transjakarta menjadi korban dari kecelakaan, sedangkan supir bus selamat. Sejumlah penumpang dievakuasi ke Transjakarta lain. Pas saat memutar itu ternyata di bawah jok driver tadi ada tabung gas. Jadi sebenarnya 12 ton masalah itu kalau tahu-tahu pedal gasnya itu gelinding menimpa pedal gas, makanya sudah tidak bisa mengendalikan. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk mendapat penanganan medis, sementara supir bus dibawa di Ditlantas Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kecelakaan ini masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, mobil yang dikemudikan seorang wanita menabrak mobil yang terparkir di pinggir jalan di Ngawi, Jawa Timur hingga terbalik. Pengemudi mobil dan seorang wanita penumpangnya diduga mabuk minuman keras. Kecelakaan melibatkan dua mobil ini terjadi di Jalan Trunojoyo, Kota Ngawi, sempat mengejutkan warga. Mobil minibus yang dikemudikan seorang wanita sampai terbalik di lokasi menabrak mobil warga yang terparkir. Warga menduga kedua wanita yang ada di dalam mobil dalam kondisi mabuk karena tercium aroma alkohol dari keduanya. Saksi menyebut mobil yang dikendarai wanita melaju sangat kencang tanpa menyalakan lampu hingga hilang kendali dan menabrak mobil. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP dan membawa kedua wanita yang hanya mengalami luka ringan. Informasi juga dari warga itu naiknya kencang, terus sama bermain HP, angkat handphone. Infonya seperti itu, setelah itu infonya lagi dia bilang pengakuannya ada kendaraan di depannya, dia kaget, terus akhirnya banting kiri, terus kena mobil Vios ini. Mobil ini mobil posisi parkir. Oh, gitu. Ya, Sempat terbalik tuh mobil Brio itu. Ya dari kencengnya, kalau nggak kenceng nggak akan terbalik. Kecelakaan ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Ngawi untuk mendalami penyebab kecelakaan yang diduga akibat pengaruh minuman keras. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan. Pemirsa, pengendara mobil yang tewas akibat penembakan di Tol Bintaro, Jakarta Selatan telah dimakamkan di kampung halaman di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Keluarga meminta kasus ini diusut tuntas dan anggota polisi pelaku penembakan dihukum berat. Duka menyelimuti saat jenazah Poltak Pasaribu dimakamkan di kampung halamannya di Desa Partapakan, Serdang Berdagai, Sumatera Utara. Poltak Pasaribu, korban penembakan di pintu keluar Tol Bintaro, Jakarta Selatan ini meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Keluarga korban berharap polisi bisa mengusut tuntas kasus ini dan menetapkan tersangka penembakan. Kita adilkanlah yang kalau bisa ditangkap dia pelakunya supaya diadili sepantasnya. Karena ternyata dari dia semua polisi pelakunya, kalau bisa dituntutlah. Ibda OS, pelaku penembakan terhadap korban Poltak dan MA diperiksa di Propam Polda Metro Jaya untuk mengetahui motifnya. Anggota unit patroli Jalan Raya Polda Metro Jaya tersebut menembak kedua korban menggunakan senjata dinas. Dirlantas Polda Metro Jaya akan mengevaluasi kepemilikan senjata api bagi seluruh anggotanya. Kita akan melihat tentang kelengkapan yang harus dimiliki oleh seorang petugas ketika dia memiliki senjata api.
Soal latihan menembak kemarin rutin ya, semua anggota sudah latihan menembak secara rutin. Kemudian tentu untuk mendapatkan senjata api dia telah melalui pemeriksaan psikologi dan sebagainya. Ya. Nanti kita evaluasi juga, tentu ini menjadi pembelajaran bagi kita. Penembakan di Tol Bintaro 26 November lalu dipicu laporan warga kepada Ibda OS yang mengaku terancam dibuntuti 2 orang tak dikenal. Ibda OS lalu mengikuti laporan hingga bertemu Poltak Pasaribu dan MA di Tol Jor. Sempat terjadi keributan hingga terjadi aksi penembakan. Korban Poltak dan MA sempat dilarikan ke RS Polri, namun nyawa Poltak tak bisa diselamatkan, sedangkan MA masih dirawat intensif. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, sejumlah pengguna dan pengedar narkoba kocar-kacir bahkan nekat terjun ke sungai saat digerebek polisi di bantaran Sungai Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Satu pelaku merupakan wanita. Sejumlah pengguna dan pengedar narkoba kocar-kacir hingga nekat melompat ke sungai saat penggerebekan polisi di kawasan Bantar Sungai Deli, tepatnya di belakang kantor Lurah, Pekan Labuan, Kota Medan. Saat penggerebekan, polisi menangkap 7 orang pengguna narkoba dengan barang bukti puluhan alat isap sabu. Penggerebekan kami hari ini kami menemukan banyak alat isap sabu dan 7 orang yang diduga pengguna narkoba dengan perincian 6 laki-laki 1 perempuan. Warga mengapresiasi penggerebekan oleh aparat Polres Pelabuhan Belawan ini karena maraknya peredaran narkoba di bantaran Sungai Deli yang meresahkan warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli HR melaporkan. Artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri menjalani sidang perdana kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat ditangkap di rumahnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Nia Ramadhani mengakui mengkonsumsi sabu bersama suaminya. Artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri menjalani sidang perdana sebagai terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nia dan suami ditegur hakim karena 2 jam terlambat datang ke pengadilan. Apa alasannya sehingga persidangan baru bisa kita laksanakan pada jam segini? Tolong saudara sampaikan pertanggungjawaban tentang itu karena hakimnya sudah siap dari pukul 10. Dalam sidang, jaksa penuntut umum mengungkapkan fakta persidangan bahwa Nia dan Ardi suaminya serta supir Nia baru pertama kali mengkonsumsi narkotika. Narkoba dibeli seharga 1,7 juta rupiah. Kuasa hukum Nia Ramadhani akan memberikan nota pembelaan untuk mendapatkan kepastian hukum. Tadi sebenarnya ada beberapa tanggapan dari kami, tetapi kan tanggapan itu mau kami sekaliguskan dengan nota pembelaan, gitu. Jadi tujuannya sebenarnya adalah antara lain bahwa kita berharap proses persidangan ini bisa lebih cepat. Jadi kalau persidangan itu bisa dipercepatkan lebih cepat, ada kepastian hukum ya. Saya, Nia Ramadhani Bakri, mengakui bahwa yang saya lakukan tidak menjadi sebuah contoh yang terpuji. Sebagai manusia, saya sadar seharusnya saya memberikan contoh yang baik bagi anak-anak saya dan orang-orang di sekitar saya. Nia Ramadhani sempat meminta maaf karena tersandung kasus narkoba usai penangkapan Juli lalu. Nia ditangkap di rumahnya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan setelah polisi menangkap supir Nia yang kedapatan membawa sabu yang diakui milik Nia Ramadhani. Saat menggeledah rumah Nia, polisi mendapati alat isap sabu dan Nia mengaku usai mengkonsumsi sabu bersama Ardi Bakri, suaminya. Ardi yang saat penangkapan tidak ada di rumah menyerahkan diri ke polisi. Sidang akan dilanjutkan Kamis pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dari Jakarta, Tim Liputan
melaporkan. Pengadilan Negeri Karawang memutus bebas Valencia, wanita yang menjadi terdakwa akibat memarahi suaminya yang mabuk-mabukan. Sebelumnya, Valencia dituntut 1 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Valencia langsung bersujud syukur setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang memutus bebas atas kasusnya akibat memarahi suaminya yang kerap mabuk-mabukan. Ia pun tak kuasa menahan tangis dan berterima kasih atas seluruh pihak yang telah membantunya selama masa persidangan. Majelis Hakim menyatakan Valencia bebas dan tidak terbukti melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga secara psikis terhadap mantan suaminya. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jabar yang telah menemukan dan terima kasih banyak kepada para pemerhati hukum dan Komnas Perempuan Indonesia. Kiranya keadilan bagi kaum wanita Indonesia semakin baik. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Karawang menuntut Valencia dengan 1 tahun penjara lantaran memarahi suaminya yang kerap pulang larut dalam keadaan mabuk. Valencia lalu dilaporkan mantan suaminya atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini menjadi viral, bahkan Kejaksaan Agung menurunkan tim khusus untuk mengevaluasi tuntutan jaksa. Kejaksaan Agung bahkan langsung mengambil alih kasus kekerasan ini. Dalam agenda sidang 3 November lalu, jaksa mencabut tuntutan terhadap Valencia. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fakhrudin melaporkan. Pemirsa, sebuah restoran di lantai 3 Mall Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar. Penyebabnya diduga akibat selang tabung gas yang bocor. Asap memenuhi ruangan di lantai 3 pusat perbelanjaan Sunter Mall di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kebakaran terjadi pada sebuah restoran. Seorang petugas keamanan mengalami sesak nafas saat membantu memadamkan api. Saat kejadian, mal belum buka. Diduga kebakaran disebabkan selang tabung gas yang bocor hingga menimbulkan percikan api dan menyambar sebuah tabung gas lainnya. Kemungkinan pipa dari tabung gas selang tabung gas itu bocor, ada nyala api nyamber ke teman-teman tabung gas yang lainnya, ada 4 atau ada 5 tabung gas tadi. Penanganan dari damkar tadi mengalami kesulitan karena ruangan itu tertutup semua, kaca pun juga nggak bisa dibuka, akhirnya asap tebal. Api itu nggak begitu, tapi asap tebal. Untuk mengeluarkan stopper kita memecahkan kaca. 10 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Kerugian diperkirakan puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Pemirsa, seorang wanita guru SMK tewas dibunuh oleh kepala dusun di Aceh Barat. Pelaku merencanakan pembunuhan karena sakit hati. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di Sergap. Bantuannya